Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali dalam majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya membahas tentang hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang baik yang disyariatkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini, setiap langkahnya dicatat sebagai amal soleh, setiap helaan nafasnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian hadis kitab Bulughul Maram ini, masih pada bab tentang auqatus shalah, tentang waktu-waktunya sholat yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena auqatus shalah ini tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Quran itu hanya memerintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi perintahnya dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, kerjakanlah sholat. Tapi sholat yang bagaimana juga enggak dijelaskan oleh Al-Quran. Sholat yang dilakukan kapan juga tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Kita tahu tentang waktunya sholat, kita tahu tentang kaifiyah, tata caranya sholat, itu ya dari baginda Rasulullah SAW sebagai juknisnya. Jadi kalau juklaknya di dalam Quran itu hanya global, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Seperti misalnya di dalam surat Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi perintahnya Quran itu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, ketika telah dikumandangkan untuk sholat. Jadi cuman begitu, global. Sholat yang bagaimana tidak dijelaskan, caranya bagaimana tidak dijelaskan. Nah, kemudian dijelaskan di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk waktu-waktunya sholat. Kita lanjutkan di dalam hadis yang ke-145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahuma min hadis Jabir. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir, wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya itu ahyanan yuqaddimuha, kadang-kadang diawalkan. Ini kata Jabir, Nabi itu kalau salat isya ya kadang-kadang awal, min awali waqtiha, wa ahyanan yuakhiruha, dan kadang-kadang Nabi itu mengakhirkan sholat isyanya.
Jadi ini kalau kita ini kadang-kadang di awal, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir, ada sanadnya, ada rujukannya dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa Nabi itu yang enggak di awal terus. Nabi itu kadang-kadang di awal, kadang-kadang di akhir. Seperti hadis ini. Kata Jabir bahwasanya wal isya ahyanan yuqaddimuha. Kadang-kadang Nabi itu mengawali, kadang-kadang juga yuakhiruha, mengakhiri. Idza rahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kalau Nabi itu sudah melihat para sahabat sudah kumpul, sudah berada di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajjala, menyegerakan. Jadi kalau sahabat sudah kumpul, ini ya sudah, kemudian Bilal azan dan langsung iqamah. Ini kalau jamaah sudah kumpul. Wa idza ra'ahum abta'u, dan ketika melihat para sahabat kok di masjidnya Rasul masih kosong, di masjid itu belum banyak sahabat yang datang, maka akhara, Nabi kemudian mengakhirkan waktu isya. Jadi sebetulnya Nabi di dalam hal sholat ini ya fleksibel. Fleksibel itu artinya sholat itu betul-betul ibadah yang manusiawi, yang tidak harus mewajibkan untuk awal. Sebab kalau wajib untuk di awal waktu, ini rasanya kita kadang-kadang ya seperti kepeksa. Soalnya apa? Manusia itu pasti kegiatannya, amaliyahnya kita dalam sehari-hari itu banyak. Ada bekerja, ada macam-macam. Makanya kemudian kita alhamdulillah diberikan syariat yang autuha wasi', yang waktunya itu luas, waktunya itu jembar, waktunya itu panjang, kecuali sholat-sholat tertentu yang waktunya itu mepet, seperti maghrib dan subuh. Kalau maghrib dan subuh itu waktunya pendek. Tapi meskipun waktunya pendek, ya sekitar hampir 1 jaman. Artinya apa? Ya tetap longgar. Kita tidak keburu-buru untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awqatuha wasi'ah, waktunya sholat itu luas. Makanya kita alhamdulillah bersyukur tidak diburu-buru. Meskipun ada afdoliyahnya, ada waktu utamanya. Waktu utamanya kapan? Ya kalau jamaahnya sudah mulai kumpul, kemudian diiqamahkan. Atau kalau sudah terbiasa masjid itu di awal waktu, berarti kita bisa menyesuaikan min awwali waktiha. Ini. Jadi Nabi SAW itu melihat kondisi. Kalau kondisi sahabat sudah pada kumpul, beliau menyegerakan sholat. Kalau sahabat itu belum kumpul, maka mengundurkan sholat. Dan juga dalam hadis-hadis yang lain, kalau siang pas terik matahari zuhur, itu Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, kalau panas terik maka undurkanlah sholatnya. Jadi cari waktu yang kira-kira enggak pas terik matahari, jadi agak mundur sedikit. Ini Nabi SAW. Jadi betul-betul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kalau kita sholat masih berada di dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak termasuk golongan orang-orang yang disampaikan di dalam surat Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi kata Allah, Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musalli. Kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim
sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya dalam keadaan lalai. Para ahli tafsir menjelaskan di dalam makna alladzina hum an sholatim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya adalah orang yang sholatnya itu tidak memperhatikan waktu-waktunya. Jadi zuhur sholatnya di waktu asar, sholat asar waktunya wis mepet maghrib, sholat maghrib sudah azan isya. Ini sudah masuk kategori alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi kalau masih berada di waktunya, meskipun itu last minute, yuri time, sudah mulai mendekati, itu masih dalam keadaan auqatis sholat dan tidak termasuk orang yang alladzina hum an sholatihim sahun. Soalnya Nabi pernah di awal, pernah di tengah, pernah di akhir. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa memang waktunya sholat itu kemudian panjang, wasi'ah, luas. Ya, dengan Nabi itu pernah sholat di awal, pernah sholat di tengah, pernah sholat di akhir. Justru itu kemudian para ulama tahu, oh waktunya sholat ini dari ini sampai ini, waktunya sholat ini dari ini sampai ini. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi idza ra'awhum ijtama'u ajjala wa idza ra'awhum abta'u akhar. Was-subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ghulazin. Sedangkan subuh, kata Jabir menerangkan dan menjelaskan perilaku tentang sifatu sholatin Nabi, sifat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan saat malam masih gelap. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Nabi sholat subuh itu kalau malam masih dalam keadaan gelap. Jadi di awal waktu, artinya masuk fajar sidik, kemudian Nabi bergegas untuk sholat. Kalau isya agak diakhirkan, kadang diawalkan. Nah, dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam subuh itu sudah hampir terbit, jadi sudah agak terang. Nah, ini makanya kemudian jadi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Muslim min hadisi Abi Musa, dan diriwayatkan dari Imam Muslim min hadisi Abi Musa, dari ceritanya, dari riwayatnya Abi Musa. Faqamal fajra hinang syaqqal fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'du. Kata Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat subuh, fajar sudah mulai tampak. Jadi fajar sidik sudah mulai tampak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi maka beliau menunaikan sholat subuh ketika fajar tiba, di saat orang-orang hampir tidak saling mengenali. Ini masih sambung, masih ada kaitannya dengan hadis tadi, menjelaskan bahwa subuhnya Nabi itu di awal waktu dalam hadis ini. Jadi min awali waktunya. Karena apa? Nabi seringkali sholat malam, kemudian sholat malam diakhiri dengan sholat fajar, diakhiri dengan witir dulu, sholat fajar, kemudian langsung sholat subuh. Sehingga subuhnya itu relatif masih malam. Digambarkan bahwasanya subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara para sahabat itu tidak saling mengenali. Karena apa? Saking gelapnya, menunjukkan bahwa itu masih malam yang gelap. Wa an Rafi' ibni Khadij yaqul kunna nusallil al-maghrib. Ini diriwayatkan dari Rafi', dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
kunna nusallil maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat maghrib berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, maka kemudian salah seorang di antara kami itu keluar, wa innahu la yubsiru mawaqi'in nabli, di saat ia masih bisa melihat tempat jatuh anak panahnya. Artinya bahwa sholat maghribnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga min awwali waktiha. Karena apa? Nabi sholat maghrib itu dalam keadaan anak panah itu masih terlihat ketika lepaskan dari jemparingnya, busurnya, itu masih tampak jelas tentang busurnya dan juga panahnya, anak panahnya. Ini artinya apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat maghrib juga min awwali waktiha. Maka dari sekian hadis-hadis yang berkaitan dengan awqatus sholat dikumpulkan, ada yang tadi disampaikan oleh Jabir bahwasanya Nabi kadang-kadang awal, kadang-kadang akhir. Tapi dari sekian hadis-hadis itu kemudian diramu, disarikan oleh para ulama, kemudian ada hukum yang kemudian dipahami dengan fikih, tetap difahami bahwa afdhalus sholat min awwali waktiha. Afdhal keutamaannya sholat tetap di awal waktu. Karena apa? Berbagai pertimbangan. Pertimbangannya apa? Satu, bahwasanya umur kita itu tidak tahu. Jangan-jangan sudah masuk waktu sholat, kita belum sholat, diundur-undur, waktunya masih ada, waktunya masih panjang. Kemudian dilalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika kita masuk, misalnya masuk sholat zuhur, kita sudah masuk sholat zuhur, kok belum sempat sholat karena tadi alasan masih waktunya panjang, kok meninggal dunia, maka kita termasuk orang yang meninggalkan sholat zuhur saat itu. Makanya kemudian para ulama, baik ahlul fikih maupun ahli hakikat itu memberikan satu pandangan bahwasanya afdhalus sholat min awwali waktiha. Di awal waktu itulah yang paling afdhal. Meskipun tadi Allah ngasih waktu yang panjang karena melihat kondisi kita. Ya kadang-kadang pas sibuk, kadang-kadang pas dalam perjalanan, kadang-kadang macam-macam kita. Maka ini diantara keringanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan di dalam hadis yang ke-148. Wa an Aisyah qalat. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, a'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil Aisyah. Kata Aisyah Ummul Mukminin, beliau meriwayatkan mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholatnya hingga sebagian malam telah berlalu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan zata lailatin bil Isya hatta zahaba amatul lail. Jadi Nabi sholat Isya kadang-kadang akhir sampai malam itu hampir larut. Jadi malam itu kan dibagi 3. Awwalul lail, jadi malam awal atau bagian pertama awal. Ada pertengahan malam, ada akhir malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering kali dan dijumpai oleh Aisyah Ummul Mukminin zata lailatin bil Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering juga sholat Isya itu sampai larut malam hatta zahaba amatul lail. Summa kharaja fasolli. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau baru sholat. Ya kita
maklum juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu selama di Madinah itu kan banyak sekali peperangan, pertempuran melawan kaum orang-orang musyrik, ada juga orang-orang kafir, bahkan pertempuran dengan musuh yang bersekutu, musuh yang gabungan antara orang-orang yang musyrik, antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah SAW. Itu gabungan. Maka dalam keadaan seperti itu ya wajar saja kadang-kadang namanya perang itu melelahkan, secara fisik menguras tenaga. Maka ya Nabi kadang di awal waktu, kadang juga istirahat dulu, sholatnya melebihi dari separuh malam. Seperti diriwayatkan dari Aisyah, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isya. Adalah Nabi ketika sholat isya itu mengakhirkan hatta zahaba amatul lail, sampai hilang separuh malam. Summa kharaja fasoli, kemudian baru keluar dan sholat bersama para sahabat. Jadi sahabat itu, karena sahabat itu kan ada yang tinggalnya di masjid. Ahlu sufah itu tinggalnya di emperan-emperan masjid, seperti anak-anak pondok itu kalau tidur ya di serambi-serambi masjid. Dan ahlu sufah sahabatnya Rasulullah banyak yang tinggal di masjid, sehingga ketika Nabi SAW keluar ya sahabat sudah siap. Kalau sahabat-sahabat yang tinggalnya jauh ya ada yang berjamaah dengan Rasul, ada yang tetap di tempatnya masing-masing. Faqala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan satu statement, ucapan beliau mengatakan innahu la waqtuha, sesungguhnya inilah waktunya sholat isya. Jadi kalau melihat hadis ini, sholat isya'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhir malam, di akhir malam. Jadi di akhir malam Nabi mengatakan inilah waktunya sholat isya. Laula an asyqa ala ummati. Andai kata aku enggak melihat susahnya dari umatku, maka aku akan tetapkan malam ini sebagai waktunya sholat isya. Jadi isya itu kalau dalam beberapa hadis itu afdolnya memang malam. Afdolnya memang malam. Tapi karena kita itu tadi, Nabi itu melihat kegiatannya kita kadang memang muncul malasnya lebih banyak daripada semangatnya. Maka Nabi menetapkan ya sudah sebelum tidur kasih waktu dulu. Makanya kemudian ada waktu isya yang awal. Sehingga dengan waktu isya yang awal kita enggak keburu tidur dulu, kita sudah sholat isya dulu dan aman, tidak sampai bablas. Andai kata ini waktu kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW, isya'nya itu separuh malam sampai subuh, kira-kira bangun enggak, Bu? Nah, ini Rasulullah SAW menetapkan waktu sholat saja luar biasa. Jadi melihat kondisi kita, melihat kondisi kita. Ini buktinya. Statementnya Rasulullah mengatakan innahu la waktuha, sesungguhnya ini sebetulnya waktunya sholat isya. Yaitu ketika malam sudah larut sampai dengan subuh. Laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak melihat rasa susahnya umatku. Maka karena Nabi itu orang yang paling lembut, tahu tentang kondisi kita, kemudian Nabi mencontohkan kadang-kadang di awal waktu untuk sholat isya sebagai penanda bahwa isya itu dimulai dari hilangnya mega merah sampai dengan munculnya fajar siddiq. Makanya kalau sudah dikasih waktu yang begitu longgar kok masih bablas ya waktunya panjang sekali.
Maka kalau kita memilih di antara waktu-waktu sholat yang afdol, kalau tadi secara umum ya, afdolus sholat min awali waktiha, di awal waktu. Kalau secara khusus seperti sholat isya, waktu yang paling utama adalah di akhir waktu atau di akhir malam. Tapi kalau di akhir malam tidak jamaah, karena jamaah kebanyakan di awal waktu, ya lebih baik sholat isyaknya di awal dengan berjamaah. Tapi kalau misalnya satu kaum, satu wilayah, satu masjid sepakat, oh ya kita adakan isyaknya sekarang jam 12. Mantap itu, paling utama. Kalau satu kaum kemudian sepakat kita isyaknya mungkin jam 2, jam 3, itu utama. Sekalian dengan tahajud. Itu luar biasa. Dan ini harus disepakati. Tapi kalau nggak bisa sepakat, dan bagusnya kalau secara umum jamaah di awal waktu, ya sudah di awal waktu. Nah, ini di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat isya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzashtaddal har fa abridu bis shalah fa inna syiddatal har min faihi jahannam." Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih, muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzashtaddal har," ketika sangat panas terik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa abdiru bis shalah," maka dinginkanlah sholat. Maksudnya sholatlah dalam keadaan sudah mulai dingin. Dan hadis ini dengan fi'lul amri, dengan kalimat perintah, fa abdiru, maka dinginkanlah oleh kalian bisolah, untuk melaksanakan sholat. Jadi sebetulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya luar biasa. Kalau pas panas terik itu malah diperintahkan jangan cepet-cepet. Karena apa? Itu masyaqqat, jadi susah. Kalau jadi susah untuk menjalankan sholat, apalagi dalam keadaan panas. Kalau mungkin kita di Indonesia nggak terlalu perhatikan ya, panasnya nggak terlalu. Tapi coba kalau kita berada di padang pasir di Arab sana, itu zuhur betul-betul kelihatan. Kalau pas musim terik itu ya sangat panas, apalagi nggak ada tutup. Kalau panas ya panas banget. Bukan hanya panas dari atas, yang diinjak pun jadi panas. Jadi kalau nggak pakai alas kaki ya melodok tenan. Panas. Makanya Nabi kemudian memerintahkan fa'abdiru, dinginkanlah, ojo cepet-cepet. Karena apa? Jadi masyaqqat, jadi kangelan, jadi bahaya. Maka kalau jadi masyaqqat, jadi bahaya, ini akhirnya ibadah sholat jadi fitnah. Makanya kemudian Nabi menyuruh kita kalau memang itu panas yang terik, maka undur sholatnya. Fa'abdiru bis sholat. Fa inna syiddatal har, karena gambaran atau digambarkan oleh Rasulullah, panas yang sangat terik itu adalah min faihi jahannam. Itu adalah hembusan-hembusan percikan daripada panas api neraka jahannam. Maka diundur. Dan ini sebagai sekali lagi bentuk rahmatnya Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan sampai ibadah itu menjadi beban, menjadi fitnah, menjadi teror kita. Harus dinikmati ibadah. Makanya dulu pernah sahabat Rasulullah SAW sholat yang sangat panjang, bacanya panjang. Ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sahabat ketika sholat ngimamiku panjang bacaannya.
Maka beliau mengatakan bahwasanya janganlah engkau menjadikan sholat itu menjadi fitnah. Afattanu ya Jabir. Jangan engkau menjadikan sholat itu sebagai fitnah. Karena apa? Kalau sholatnya terlalu panjang, ekstrim, gak biasa, padahal jamaahnya itu banyak kebutuhan, banyak kegiatan, ada yang sepuh juga, ada yang mungkin berdiri saja sudah oyok-oyok, sudah gak kuat. Maka kalau sholat itu dipaksakan panjang, sholatnya jadi fitnah. Maka ya sholat yang standar saja, sholat yang biasa, waktunya juga disesuaikan dengan kondisi. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi bahwasanya betul-betul dalam ibadah apapun itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan memaksakan afdol ketika kondisi itu tidak memungkinkan. Kalau tadi afdolnya itu min awali waktu, ya sudah, kalau ada acara-acara sedikit mungkin di dalam satu wilayah itu ada pengajian, ya diundur sedikit, tidak apa-apa. Itu namanya melihat kondisi. Kondisi afdolnya itu di akhir malam seperti sholat isya. Oh ya sudah, kondisi masyarakat kita belum sampai kepada idealisme waktu isya. Ya sudah, kita ambil waktu isyanya di awal waktu. Itu saja masih banyak yang enggak hadir. Apalagi sampai isyanya itu di akhir waktu. Ini kalau kita Ramadan pas semangat-semangatnya ibadah saja, kalau isyanya atau tarawehnya akhir saja, nggak ada yang datang. Makanya kemudian Nabi SAW ngasih pilihan-pilihan. Jadi kalau pilihannya, masyarakat mulai kemudian semangat untuk ibadah, isyanya disepakati, kita isyaan sholat jamaahnya jam 12 malam, bagus. Tapi kalau kemudian jadi fitnah, banyak yang nggak bisa, ya sudah di awal waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa an Rafi' ibn Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum wa a'zamu lil ajri, rawahul khamsah. Diriwayatkan dari Imam Rafi', Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya asbihu bis subhi, tunggulah hingga tiba waktu pagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melaksanakan sholat subuh. Karena apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia lebih besar untuk pahala-pahala kalian, atau lebih besar pahalanya dibandingkan dengan awalul waktu. Jadi kalau dalam hadis ini, sholat subuh yang pahalanya banyak itu justru yang agak akhir. Seperti subuhnya di Madinah. Coba perhatikan, subuhnya Madinah itu awan. Maksudnya awan itu sudah kelihatan padang ya. sudah mau terbit. Itu subuhnya Madinah. Tapi daripada kemudian tadi para ulama kan memberikan kesimpulan-kesimpulan hukum dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau dalam hadisnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, asbihu bis subhi. Jadi subuhlah kalian itu bisubhi, dengan waktu yang sudah mulai agak terang. Fa innahu a'zamu li ujrikum, karena sholat subuh yang dalam keadaan tadi agak mundur itu pahalanya lebih banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak Al-Azhar itu antara azan dengan iqamah jedanya 20 menit kalau subuh. Jedanya 20 menit. Itu saja sebetulnya belum terlalu. Jadi sebetulnya mundur lagi sedikit, mungkin sekitar 30 atau 35 menit, itu
Itu sudah masuk pada fa innahu a'zamu li ujrikum. Sehingga apa? Untuk nanti masuk disambung dengan syuruk, sholat syuruk itu enggak terlalu lama. Tapi kalau subuhnya di awal, nunggu syuruknya lama. Kadang-kadang diisi kajian saja, yang isi kajian sudah bosan belum syuruk. Karena apa? Antara subuh awal dengan syuruk itu ya hampir 1 jaman lah, hampir 1 jam. Ya sekitar 45 atau sekitar 50 menitan. Itu untuk antara waktu awal. Apalagi kalau masuk waktu subuh, kemudian azan langsung iqomah, nunggu suruknya tambah lama. Nah, kalau bisa subuhnya itu azan tetap di awal, mungkin nanti iqomahnya agak mundur. Sehingga apa? Ketika kita habis subuh mau melanjutkan isyraq itu tidak terlalu lama. Kenapa Nabi mengatakan bahwasanya fa innahu a'dhamu li ujurikum wa au a'dhamu li ajri. Kata Nabi itu pahalanya lebih besar. Karena apa? Karena Nabi kalau sholat subuh ya biasanya disambung dengan isyraq. Dan isyraq itu kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang sholat isyraq maka akan diberikan pahala kahajjati wa umroh tamatan, akan diberikan pahala haji atau umroh itu sempurna. Jadi ketika kita sholat subuh itu seperti nggak sholat subuh tapi seperti kita melaksanakan ibadah haji, ya seperti melaksanakan ibadah umroh yang sempurna. Jadi pahalanya double. Makanya Nabi mengatakan fa innahu a'dhamu li ujurikum au a'dhamu li ajri. Salat subuh yang dilakukan agak akhir atau di akhir waktu itu pahalanya lebih besar. Di antara makna lebih besarnya itu karena nyambung dengan isyraq, dan Nabi mengatakan kalau salat isyraq itu kita akan diberikan pahala umroh yang sempurna. Maka ini jadi motivasi kita. Monggo mau misalnya yang takmir masjid dipilih saja, waktunya sholat disepakati untuk subuh, waktunya sholat jam berapa. Tapi kalau tadi gambaran awal umumnya para ulama memberikan definisi, memberikan satu gambaran afdhalus shalah min awwali waqti. Waktu sholat yang utama adalah di awal waktu. Tapi ada waktu-waktu yang khasah, tapi harus disepakati bersama. Supaya tidak terjadi fitnah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dulu untuk kajian. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, silakan. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang